Xiao Yan tidak mengobrol dengan Cao Ying dan yang lainnya setelah berjalan keluar dari aula besar. Dia berjalan ke jalan setapak yang mengarah ke bagian bawah menara pil. Tuan Xiao Yan, harap tunggu. Xiao Yan baru saja melangkah maju ketika suara yang mempesona dan indah terdengar di belakangnya. Karenanya, dia hanya bisa berhenti setelah mengambil langkah menjauh. Dia menoleh dan menatap wajah Cao Ying yang memikat. Dia tersenyum dan bertanya, apakah ada yang salah dengan Cao Ying? Cao Ying memutar matanya. Pada saat itu, dia tampak sangat mempesona, menyebabkan seseorang memiliki dorongan untuk tidak mengalihkan pandangannya. Pada saat ini, dia menutupi mulutnya dan sedikit tertawa. Terakhir kali, saya tidak dapat berbicara lebih dalam dengan Mr. Xiao Yan. Mengapa kita tidak mengobrol sekarang karena kita punya waktu? Xiao Yan mengangkat alisnya saat mendengar Cao Ying membuka mulutnya untuk mengeluarkan undangan. Matanya melirik Song Qing di sisinya tanpa meninggalkan jejak. Dia melihat Song Qing dengan lembut mengerutkan kening. Lupakan. Masih ada hal lain yang perlu saya lakukan. Saya akan ngobrol dengan Nona Cao Ying jika saya punya waktu di masa depan. Xiao Yan tidak ingin menciptakan musuh setelah baru saja memasuki Pil Tower, terutama musuh yang datang karena rasa cemburu. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya tersenyum dan menolak tawarannya. Mata Cao Ying sedikit berhenti saat mendengar Xiao Yan menolak ajakannya. Jelas, dia jarang mendapat penolakan. Namun, dia bukan orang biasa dan tidak ada pikiran di hatinya yang muncul di wajahnya. Dia tersenyum manis dan berkata, sayang sekali. Ying karena saudara Xiao Yan mengatakan ada sesuatu yang harus dia lakukan, kamu seharusnya tidak mempersulitnya. Pertemuan pil semakin dekat. Diskusi penyempurnaan pil kami dari terakhir kali belum selesai. Mengapa kita tidak menyelesaikannya hari ini? Song Qing di sisinya tertawa. Kalau begitu, Xiao Yan tidak akan mengganggu kalian berdua. Kali ini, saya mungkin akan melakukan retret selama beberapa hari. Aku akan mengobrol dengan kalian semua saat pertemuan pil dimulai. Xiao Yan tidak menunggu jawaban Cao Ying setelah melihat Song Qing bergabung dalam percakapan. Dia menangkupkan tangannya ke mereka bertiga sebelum dengan cepat berbalik dan berjalan menuju jalan setapak. Dia benar-benar tidak ingin memprovokasi penyihir tak terduga, Cao Ying, dan bahwa Song Qing tampaknya bukan orang biasa. Namun, dari cara Xiao Yan melihatnya, Cao Ying cepat atau lambat akan bermain dengannya. Mulut Cao Ying yang ramping, merah, dan kecil sedikit melebar saat dia melihat Xiao Yan berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Orang ini sangat menyenangkan untuk diajak bermain. Laki-laki lain mengelilinginya seperti lalat rumah. Namun, Xiao Yan memandangnya sebagai binatang buas dari zaman prasejarah. Menarik. Song Qing merasa sedih saat melihat ketertarikan muncul di wajah Cao Ying. Kilatan dingin, yang sulit dideteksi, melintas di matanya. Selama tahun-tahun kontak antara Cao Ying dan dia memandangnya sebagai wilayah eksklusifnya. Dia pasti tidak akan membiarkan pria lain mencemari dia. Dari cara dia melihatnya, selain dia, siapa yang bisa menandingi dia mengingat kelebihannya. Meskipun Xiao Yan telah menjadi juara dari tes 5 klan besar, Song Qing masih tidak sepenuhnya memandangnya dengan serius. Terlepas dari latar belakang, bakat, atau kekuatan, dia memiliki kualifikasi untuk memandang rendah orang-orang dari generasinya. Jika dia terus berkembang, dia pasti akan menjadi orang yang kuat di dalam menara pil. Jika dia menjadi juara dari pertemuan pil ini, namanya akan hadir sebagai calon penerus kepala raksasa Pil Tower. Pada saat itu, wanita seperti apa yang tidak bisa dia dapatkan? Xiao Yan, semoga kau tidak menjadi batu yang menghalangi jalanku. Jika tidak, Song Qing menatap tempat di mana punggung Xiao Yan telah menghilang. Ada kilatan tajam yang melintas di matanya. Xiao Yan secara alami tidak menyadari bahwa meskipun pengunduran dirinya cepat, dia masih menarik permusuhan Song Qing. Selain itu, bahkan jika dia menyadarinya, dia tanpa daya akan mengutuknya sebagai orang bodoh. Xiao Yan mengikuti jalan yang diambilnya dan berkeliaran selama hampir 1 jam di sekitar menara pil yang sangat besar ini sebelum dia kembali ke tempat tinggal yang telah diatur oleh penatua Cheng untuknya. Ada cukup banyak lalu lintas di dalam menara pil ini. Selain itu, semuanya adalah alkemis dari menara pil.
Ada beberapa individu tingkat Grandmaster sejati di antara mereka. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tempat ini dipenuhi dengan bakat terpendam. Xiaoyan menyapa dokter peri kecil dan yang lainnya setelah kembali ke tempat tinggal. Dia kemudian masuk ke kamarnya. Setelah itu, dia duduk di ranjang kamar dan memulihkan diri. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan gulungan abu-abu pucat muncul di dalamnya. Itu adalah gulungan yang diberikan Xuan Kongzi padanya sebelumnya. Tangan Xiaoyan perlahan membuka gulungan itu. Riak tak terlihat menyebar darinya. Riak ini adalah salah satu yang Xiaoyan sangat kenal. Itu adalah sesuatu yang dipancarkan oleh jejak tangan spiritual. Tidak ada satu kata pun di gulungan itu setelah Xiaoyan membukanya. Hanya ada beberapa lipatan tak terlihat yang diputar secara samar. Xiaoyan berpikir sejenak saat melihat ini. Setelah itu, dia mengambil gulungan itu dan dengan lembut meletakkannya di dahinya. Riak tak terlihat segera melonjak setelah gulungan itu menyentuh dahinya. Segera, Xiaoyan merasakan seutas informasi mengalir ke kepalanya seperti air banjir. Xiaoyan dengan lembut meletakkan gulungan itu kembali setelah informasi itu benar-benar memenuhi kepalanya. Dia mulai mengatur aliran informasi yang agak aneh. Katalog berlanjut beberapa saat sebelum Xiaoyan perlahan membuka matanya. Sedikit kedipan muncul di dalam diri mereka. Aliran informasi ini adalah keterampilan jiwa yang dipraktikkan Cao Ying. Benda ini disebut sidik tangan spiritual, dan itu juga disebut segel spiritual. Selama zaman kuno, skill jiwa mirip dengan teknik Dou dan telah dipisahkan menjadi kelas Tian, Di, Xuan, dan Huang. Sidik jari spiritual ini adalah semacam skill jiwa tingkat tinggi kelas Xuan. Meskipun itu bukan kelas yang sangat tinggi, itu tidak dianggap buruk. Kekuatannya adalah sesuatu yang dialami Xiaoyan secara pribadi saat itu. Selain itu, hal ini berbeda dari teknik Dou. Saat ini, keterampilan jiwa sangat langka. Ketika dia bertarung dengan yang lain, itu bisa membuat lawannya lengah. Lebih penting lagi, jejak tangan spiritual ini secara bertahap akan memungkinkan Xiaoyan untuk memahami bagaimana melepaskan sebagian besar kekuatan spiritualnya. Dia tidak lagi perlu hanya mengandalkan kekuatan-kekuatan spiritualnya untuk bertarung dengan orang lain seperti yang dia lakukan di masa lalu. Sidik jari spiritual dibagi menjadi 3 segel. Xiaoyan diam-diam mempelajari segel pertama dari Cao Ying. Dia tidak bisa diam-diam mempelajari 2 metra yang tersisa. Untungnya, gulungan ini berisi catatan lengkap tentang mereka. Ini adalah skill jiwa ya, memang berbeda jika dibandingkan dengan teknik Dou. Xiaoyan tetap tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Ada beberapa teknik Dou yang membutuhkan segel tangan khusus, tetapi penggunaan keterampilan jiwa ini membutuhkan kombinasi segel tangan. Selain itu, kekuatan spiritual seseorang perlu mengalir dalam orbit tertentu saat itu berkumpul sementara segel tangan berubah. Namun, semua keterampilan pada akhirnya mengandung asal yang sama. Keterampilan jiwa dan teknik Dou pada umumnya mirip satu sama lain. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam saat pikirannya berangsur-angsur fokus. Tangannya perlahan terulur. Setelah itu, ia mulai mengikuti segel dalam pikirannya dan perlahan berubah. Segel tangan Xiaoyan berubah sangat lambat. Namun, wajahnya dipenuhi dengan keseriusan. Kekuatan spiritual mengalir keluar dari antara alisnya. Setelah itu bertindak dalam kombinasi dengan segel tangannya dan digabungkan bersama. Xiaoyan tanpa lelah menunjukkan segel tangan berkali-kali di dalam ruangan. Pelatihan semacam ini mungkin membosankan, tapi itu diperlukan. Bagaimanapun, terlepas dari apakah itu skill jiwa atau Dou teknik Wei, satu-satunya cara untuk menguasainya adalah dengan bekerja keras. Waktu dengan cepat mengalir saat Xiaoyan fokus dalam pelatihan. Mengikuti formasi segelnya yang stabil, dia secara bertahap membiasakan diri dengan fluktuasi energi yang berkumpul di sekitar telapak tangannya. Batas jiwa, tutuplah roh surgawi, serap roh menempa jiwa. Sementara pikiran Xiaoyan benar-benar tenggelam dalam pelatihannya, gumaman samar tampaknya tanpa sadar dipancarkan dari mulutnya yang hampir tidak bergerak. Di bawah rumus kata anonim ini, ruang di dalam ruangan mulai sedikit bergetar. Gumpalan aura spiritual samar segera merembes keluar dari ruang.
Setelah itu, mereka perlahan memasuki tempat di antara alis Xiaoyan. Semua perubahan ini tidak ditemukan oleh Xiaoyan. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah kendali atas jiwanya menjadi lebih lancar setelah munculnya kata formula. Bahkan perasaan terputus-putus saat dia membentuk segel telah melemah secara signifikan. Bagian dalam ruangan itu sunyi. Hanya suara yang sangat pelan yang bergema di seluruh ruangan. Waktu mengalir seperti air. Xiaoyan tidak menyadari bahwa pelatihan ini berlangsung selama hampir 10 hari. Selama 10 hari ini, manusia di dalam kota pil suci membengkak karena pertemuan pil yang diadakan. Orang bisa melihat tak terhitung banyaknya orang yang mengalir di sekitar kota yang luas. Masalah secara alami tidak dapat dihindari dengan peningkatan lalu lintas. Namun, beruntung menara pil bukanlah faksi biasa. Oleh karena itu, ia menjaga ketertiban dengan cukup baik. Oleh karena itu, jenis kekacauan terburuk tidak muncul. Namun demikian, dengan pertemuan pil semakin dekat dari hari ke hari, kota pil suci memasuki kondisi mendidih. Bagaimanapun, pertemuan pil bukan hanya acara besar di wilayah pil. Itu juga merupakan acara besar untuk wilayah dataran tengah. Impian dari banyak alkemis adalah untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik mereka dalam pertemuan pil dan menjadi bintang yang mempesona di antara banyak orang di benua. Tentu saja, beberapa arus tersembunyi tidak dapat dihindari di bawah atmosfer yang mendidih itu. Pertemuan pil ini berbeda dari masa lalu. Karena api 3000 membakar, banyak faksi telah mengirim alkemis di bawah mereka. Dari kelihatannya, mereka bermaksud untuk mendapatkan api 3000 pembakaran. Selain itu, pertemuan pil kali ini akan menjadi arena bagi banyak alkemis untuk bersaing menggunakan semua keterampilan yang telah mereka pelajari. Semua pelatihan untuk pertemuan pil ini. Banyak alkemis akan bersaing untuk melihat siapa yang terbaik dalam pertemuan pil ini. Di tengah suasana kota yang mendidih ini, hari terakhir sebelum pertemuan pil akhirnya tiba. Hanya pada saat inilah seorang pemuda, yang duduk seperti biksu tua yang bermeditasi di sebuah ruangan di dalam menara pil, akhirnya gemetar. Setelah itu, dia perlahan membuka mata hitam pekatnya. Ruang yang tenang tiba-tiba membentuk fluktuasi tak terlihat yang aneh saat Xiaoyan membuka matanya. Riak ini perlahan menyebar. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam saat tangannya tiba-tiba bergerak. Banyak segel tangan aneh muncul. Tangannya menari dan bahkan membentuk bayangan. Mengikuti perubahan segel tangannya, kekuatan spiritual tak terlihat mulai menggumpal di telapak tangannya dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap mata, itu membentuk jejak telapak tangan yang tak terlihat. Xiaoyan menjentikkan jarinya saat jejak telapak tangan terbentuk, dan itu tersebar. Segera, segel yang dibentuk oleh tangannya terus berubah. Segera setelah itu, 2 jejak telapak tangan yang lebih rumit muncul. 3 jejak telapak tangan yang berbeda muncul satu demi satu di tangan Xiaoyan dengan sangat sempurna. Seseorang tidak dapat menemukan kekurangan selama pembentukan segel. Tingkat keakraban ini tidak lebih lemah dari apa yang ditunjukkan Cao Ying saat itu. 3 cetakan spiritual muncul sebelum mereka disebarkan oleh Xiaoyan. Seteguk udara keruh juga diludahkan dari mulutnya. Sebuah lampu bercahaya redup terangkat ke wajah Xiaoyan saat udara keruh dimuntahkan. Itu tampak seperti giok hangat sebelum menghilang dengan cepat. Tubuhnya bergerak, dan dia melompat dari tempat tidur. Setelah itu, tubuhnya berdiri tegak di tanah dengan mata tertutup. Xiaoyan menutup matanya sejenak sebelum tiba-tiba membukanya. Ada sedikit kegembiraan di matanya karena dia telah menemukan bahwa aura spiritual yang menembus jiwanya telah menjadi lebih penuh dari sebelumnya tanpa dia sadari. Dia bahkan bisa merasakan sedikit perasaan tersumbat di dalam jiwanya. Mungkinkah ini penghalang keberadaan jiwa itu? Xiaoyan merenungkan pikiran itu. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa saat dia melewati perasaan yang tersumbat ini, jiwanya pasti akan masuk ke apa yang disebut keadaan jiwa. Pada saat itu, dia akhirnya akan menjadi guru alkemis sejati. Segera, senyuman muncul di wajah Xiaoyan. Berdasarkan level ini, dia memiliki kepercayaan diri untuk benar-benar menembus penghalang. Xiaoyan tersenyum di dalam hatinya dan mengatur pakaiannya. Setelah itu, dia mendorong pintu dan keluar dari kamar. Tatapannya menyapu dan sampai pada dokter peri kecil, yang duduk bersila di luar pintunya.
Karena apa yang telah terjadi sebelumnya, dia menjadi takut berada terlalu jauh dari Xiaoyan. Meskipun mereka berada di Menara Pil, dia terus menjaga di tempat ini ketika Xiaoyan memasuki kondisi pelatihannya. Dokter peri kecil dengan sigap membuka matanya saat Xiaoyan membuka pintu. Dia menoleh dan hanya menghela nafas lega setelah melihat bahwa itu adalah Xiaoyan. Setelah itu, dia bertanya dengan senyum lembut, "Apakah kamu sudah selesai berlatih?" "Ya, itu sulit bagimu," Xiaoyan menyeringai. Dia secara alami sadar berapa hari dokter peri kecil telah menjaganya. "Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, hanya beberapa kata ini saja tidak cukup," dokter peri kecil tersenyum manis. Namun, dia tampaknya merasakan makna yang lebih dalam dari kata-katanya, menyebabkan wajah cantiknya menjadi sedikit merah. Dia buru-buru mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Sudah beberapa hari sejak Anda melakukan retret. Cao Ying telah datang dan mencarimu sekali selama periode waktu ini, tapi aku menghentikannya. Anda tidak akan menyalahkan saya karena mengganggu hal besar Anda ini kan?" Dokter peri kecil memutar matanya yang cerah ketika dia selesai berbicara. Mereka akhirnya berhenti di wajah Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar tertawa pahit saat mendengar berita itu. Dia berkata, "Saya tidak akrab dengannya, hal hebat apa yang bisa kita miliki. Apalagi wanita itu juga bukan orang biasa. Aku tidak ingin dekat dengannya." Dokter peri kecil mengangguk puas setelah mendengar Xiaoyan mengatakannya seperti ini. Dia melengkungkan matanya yang cantik sampai membentuk-bentuk bulan sabit. "Kapan pertemuan Pil akan dimulai?" Mata Xiaoyan menyapu aula besar saat dia bertanya secara acak. "Besok." "Begitu cepat?" Xiaoyan terkejut. Tidak disangka waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, sudah waktunya pertemuan Pil dimulai. "Jika kau tidak membangunkan dirimu hari ini, aku akan masuk dan membangunkanmu beberapa saat kemudian," dokter peri kecil memberitahunya sambil tersenyum. Xiaoyan memiringkan kepalanya. Dia segera menyadari sedikit dan berkata, "Saya masih memiliki satu bahan obat yang belum saya dapatkan. Sepertinya saya perlu memikirkan cara untuk mendapatkannya hari ini." Sejak Xiaoyan telah memperoleh 2 bahan obat dari pameran perdagangan alkemis saat itu, dia belum mendapatkan berita apapun tentang anggur spiritual hijau tua 10.000 tahun sampai sekarang. Pertemuan Pil dengan cepat mendekat. Ini menyebabkan Xiaoyan sedikit panik. Lagi pula, jika dia kekurangan bahan utama ini, tidak mungkin dia benar-benar memperbaiki pil obat. "Keke, kamu tidak perlu khawatir tentang bahan obat." Pintu aula tiba-tiba terbuka sementara Xiaoyan mengerutkan kening. Ye Song, Xin Lan, dan Tian Huo Zunse langsung masuk. Ye Song tersenyum saat dia berjalan ke sisi Xiaoyan. Dia menjentikan tangannya dan beberapa kotak giok dengan udara dingin merembes dari mereka muncul di atas meja di depannya. Dia berkata, "Ada 2 anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun dan buah iblis esensi darah di sini. Menambahkannya ke ramuan obat yang sudah Anda miliki, secara kebetulan Anda akan memiliki 2 set lengkap. Bahkan jika Anda gagal sekali selama penyempurnaan, Anda masih memiliki kesempatan kedua." Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Dia buru-buru mengambil kotak giok dan membuka penutupnya. Dia memang melihat cabang pohon hijau giok seperti zamrud tergeletak di dalamnya. Kekuatan hidup yang padat menyebar darinya, memberikan perasaan rileks dan bahagia. Ini benar-benar rambatan spiritual hijau berusia 10.000 tahun. Bagaimana Anda memperoleh hal-hal ini? Wajah Xiaoyan mengungkapkan kegembiraannya sebelum dia segera bertanya dengan agak ragu. Benda-benda ini bukanlah barang biasa. Bahkan dengan koleksi klan Ye, klan tersebut tidak akan bisa mengeluarkan mereka. Namun, tiba-tiba ada 2 anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun dan 1 buah iblis esensi darah. Ini agak aneh. Ini tidak kami dapatkan. Yang saya lakukan hanyalah menyebutkan kepada seorang penatua dari Menara Pil bahwa Anda membutuhkan pil obat ini. Mereka berinisiatif untuk memberikan ramuan obat ini pada hari kedua. Ye Song tersenyum saat menjelaskan apa yang terjadi. Xiaoyan terkejut. Dia segera sampai pada pemahaman yang tiba-tiba. Perintah Xuan Kongzi ada di balik semua ini.
Jika tidak, dengan reputasinya, masih terlalu tidak diketahui Menara Pil untuk menghargainya seperti ini. Xiao Yan berterima kasih pada Xuan Kongzi di dalam hatinya. Dia tidak melakukan tindakan apapun. Dia hanya melambaikan tangannya dan menyimpan bahan obat di depannya ke cincin penyimpanannya. Saat ini adalah hal yang paling penting baginya, dan secara alami mustahil baginya untuk menolaknya. Dia akan memperlakukannya sebagai berutang budi pada Xuan Kongzi, dan dia akan mengembalikannya ketika dia memiliki kesempatan di masa depan. Jumlah orang yang berpartisipasi dalam pertemuan pil musim ini kemungkinan besar akan menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarahnya. Saya mendengar bahwa wilayah dalam telah sepenuhnya ditempati oleh pesaing yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka tampaknya ada beberapa iblis tua yang terkenal. Tampaknya mereka berencana untuk mempertebal kulit mereka dan berpartisipasi karena api 3000 pembakaran. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia sudah sadar bahwa pertemuan pil musim ini pasti tidak akan mudah. Bahkan dia tidak berpikir untuk merebut tempat juara. Bagaimanapun, kesulitan ini benar-benar terlalu besar. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba yang terbaik. Namun, jika ada kesempatan, saya benar-benar ingin bertarung dengan orang-orang hebat ini dari seluruh benua. Guru adalah juara salah satu pertemuan pil saat itu. Menjadi muridnya, bagaimana saya bisa menghilangkan reputasinya? Xiao Yan dengan lembut mengangkat sudut mulutnya. Rasa panas yang sulit disembunyikan melintas di matanya yang hitam pekat. Terlepas dari betapa kerennya dia masihlah orang muda. Darah panas seorang pemuda juga mengalir di pembuluh darah Xiao Yan. Ye Zhong dan yang lainnya bertukar pandang satu sama lain saat melihat senyuman di wajah Xiao Yan. Setelah itu, mereka menyeringai. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus dengan pertemuan pil musim ini. Sejujurnya, mereka sangat penasaran untuk mengetahui apakah harimau ini, Xiao Yan, akan bertemu dengan lawan yang bisa menghentikannya. Pertemuan pil ini benar-benar akan menjadi pertarungan yang intens. Ketika sinar matahari pagi pertama tersebar ke bawah dan menerobos kegelapan yang menyelimuti tanah, kota pil suci langsung mulai mendidih. Semua mata akan benar-benar fokus pada kota pil suci hari ini. Semua orang di dataran tengah akan memfokuskan mata mereka di sini, menunggu untuk melihat siapa yang bisa menonjol di antara para alkemis jenius dari seluruh benua Douqi. Sang juara tidak diragukan lagi adalah anak yang diberkati oleh surga. Setiap juara pertemuan pil akan meninggalkan reputasi terkenal dalam sejarah benua Douqi tanpa kecuali. Karenanya, nilai pertemuan pil telah diperbesar berkali-kali. Siapapun yang bisa menjadi juara terakhir pasti akan bisa menambah sejarah benua Douqi di masa depan. Kemuliaan itu cukup untuk membuat siapapun menjadi tergila-gila. Bagaimanapun, yang masih hidup ingin menjadi biasa. Bergerak. Sebuah pintu ke sebuah ruangan di dalam menara pil tiba-tiba terbuka. Pada saat yang sama, sosok kurus perlahan keluar darinya. Setelah itu, dia muncul di depan mata kelompok dokter peri kecil, sudah menunggu di luar. Hari ini, Xiao Yan mengenakan jubah alkemis berwarna ungu yang secara khusus diberikan oleh Menara Pil. Ada lencana tingkat yang telah dikeluarkan Menara Pil di dadanya. Di lencana itu ada 7 bintang ungu emas yang memancarkan kilau terang. Pakaian ini adalah pakaian paling seremonial yang dikenakan Xiao Yan selama bertahun-tahun. Dari sini, orang bisa memahami posisi pertemuan pil di hati para alkemis. Senyum melintas di mata dokter peri kecil saat dia mengamati Xiao Yan. Dia tampak sedikit tampan serta bebas dan santai dalam jubah alkemisnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Xiao Yan mengenakan pakaian formal seperti itu. Namun, perlu dikatakan bahwa Xiao Yan saat ini terlihat sangat bagus. Xiao Yan dengan lembut mengatur pakaiannya. Setelah itu, dia melirik dokter peri kecil dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Dia memimpin untuk mengubah langkahnya setelah dia berbicara dan berjalan keluar dari aula besar. Setelah itu, dokter peri kecil dan yang lainnya dengan bijak tersenyum dan dengan cepat mengikuti. Pertemuan pil adalah pertemuan paling mulia di hati para alkemis. Hari ini, pertemuan yang banyak dikagumi para alkemis dan menjadi gila karena akhirnya membuka tirai. Xiao Yan telah menunggu 3 tahun untuk hari ini. Angin timur telah tiba. Sudah waktunya untuk mengalir bersama angin.